Ya, ini kan sebetulnya kan efek gitu. Efek dari proses pencitraan yang memang sudah dibangun sekian tahun, sehingga walaupun Sintayong sudah tidak ada, berganti dengan pelatih baru, lalu nanti akan diperbandingkan. Sebetulnya kan teman-teman wartawan udah bisa melihat timeline-nya tuh akan seperti itu. Secara alamiah, sadar nggak sadar, kita semua tuh sudah bisa membaca bahwa akan ke arah sana, setting agendanya. Apakah ini di-create secara alamiah atau rekayasa? Ya tentu pencitraan yang dibangun dalam 3 tahun ini kan kita semua tahu itu bukan sesuatu yang alamiah. Itu semua di-create, itu semua direkayasa dengan sangat sistematis dan terstruktur. Jadi ketika nanti seandainya masih ada situasi seperti itu, ya itu hanya menjadi sisa-sisa aja menurut saya. Makanya tadi saya challenge Drone Emprit, nanti di bulan Maret April itu apakah akan ada riset seperti ini lagi, karena dari situ baru akan kelihatan tuh agensinya STY ini akan melakukan rekayasa sosial seperti sebelumnya atau enggak. Itu baru posisinya akan bisa terlihat di sana. Berarti ini sama aja kalau kan STY kan katanya kabar menonton langsung ke Australia nih, pas lawan Indonesia nih. Nah, kan posisi kan belum tahu Indonesia menang lawan Australia atau kalah ataupun seri kan ya. Itu apa udah disetting supaya nanti up informasi. Kalau Mas Bu udah gimana? Ini baru tahu juga nih saya nih kalau bakal nonton nih. Ya artinya kalau kayak begitu kan masih ada ketidakpuasan ya atau ketidakterimaan terhadap keputusannya PSSI bahwa STY entah ini atas inisiatif sendiri atau agensinya di belakangnya dia ingin terus menjadi bayangan timnas Indonesia. Kalau sukses ingin tetap berada menjadi bagian itu, tapi kalau timnasnya gagal itu karena bukan dia yang menjadi juru taktiknya. Situasi-situasi seperti ini sebetulnya ya harus segera dimitigasi oleh PSSI. Jangan berbuat lama-lama. Apakah ini menjadi salah satu strong bargainnya STY untuk segera kompensasi kontraknya segera diselesaikan? Ya itu PSSI yang bisa menimbang untung ruginya tuh, menyelesaikan cepat untung ruginya di mana, menyelesaikan lambat untung ruginya di mana. Tapi dengan adanya isu bahwa STY akan nonton di Australia, ya menurut saya ini adalah gangguan dari pihaknya STY untuk segera diselesaikan si kontrak-kontrak profesionalnya dia agar ini ya hubungannya selesai selama-lamanya. Jadi ibaratnya kalau udah pacaran putus ya balikin lah barang-barang yang udah gue kasih ke lu. Kayak Luis Milla kali ya. Ya, mungkin kayak Luis Milla kali waktu bersama kita Indonesia. Iya, seperti kayak gitu kan sebenarnya kan isunya kan sama kan. Isu Luis Milla dengan STY pada saat itu kan juga saya dengar dari PSSI sendiri bahwa pemecatan Luis Milla itu atau tidak dilanjutkan itu ya karena Luis Milla ada yang menggerakkan sosial medianya Luis Milla, menggerakkan supporter untuk mendukung Luis Milla. Cuma memang daya tekannya tidak sebesar Sintayong sekarang. Kalau Sintayong kan memang ada agensinya yang memang ya Korea itu rajanya lah soal-soal kayak begini. Jadi daya efek kejutnya pun juga pasti akan berbeda. Mas Budi, sebenarnya kondisi seperti ini di sosial media sehat nggak sih? Kan dulu sepak bola kayaknya nggak seperti ini ya, nggak seperti di Indonesia, di Indonesia di media sosmed nggak kayak seperti ini. Menurut Mas Budi ini harus ibarat kita harus dihentikan kah, harus di stop kah? Soalnya kan banyak yang FOMO, banyak juga buzzer, akun yang turun tangan terus membuat opini publik gitu. Iya, bahkan ada salah satu ya sempat naik lah, entah kita nggak tahu apa yang mau diungkapkan dari situ kan jadi keruh lagi sepak bola. Pandangan Mas Budi gimana? Yang jelas udah nggak sehat karena ini sekali lagi udah bukan bicara konteks teknis sepak bola. Dan menurut saya PSSI mengambil sebuah keputusan tepat yang berani, mengambil kebijakan tidak populis dengan menghentikan kontrak Sintayong di tengah jalan. Terlepas dari berbagai macam pertimbangan, tapi itu mengembalikan lagi iklim sepak bola supporter kita yang sejati. Cuma apakah ini akan serta-merta berhenti begitu saja? Enggak. Bahwa ini harus dilakukan langkah mitigasi yang terukur. Pertanyaannya PSSI aware nggak terhadap hal ini? Ini yang harus dimitigasi oleh PSSI. Melalui siapa? Ya melalui Exco Media atau mungkin kerjasamalah sama agensi lain yang lebih profesional dalam menangani isu-isu yang seperti ini. Ada isu yang harus dikonter secara langsung oleh PSSI, ya. Bahwa ada yang harus ditenderkan ke pihak ketiga untuk mengelola isu-isu yang lain, itu mungkin perlu juga dipertimbangkan. Seperti misalnya kan sosmed-sosmed PSSI itu kan dipegang oleh GSI kan sekarang kan bukan oleh PSSI. Dan itu kan kelihatan. Nah kayak sekarang ini bahwa PSSI harus berani untuk berani mencantumkan skor di sosmednya, menang kalah pokoknya harus dicantumkan. Menurut saya kalau kita berkaca sama klub-klub Liga Eropa maupun Federasi Dunia, pertandingan mereka yang kalah itu nggak pernah diposting di sosial medianya mereka.
Real Madrid kemarin kalah lawan Barca, diposting nggak di sosial medianya Real Madrid? Nggak ada. Barca ya naikin. Cuma kebiasaan klub-klub di Indonesia menang kalah selalu dinaikin di sosial medianya. Tapi tren-tren sepak bola dunia untuk menjaga pencitraan klub, kalau kalah ya nggak dinaikin postingannya. Silakan teman-teman cek tuh di semua federasi maupun klub-klub gede, nggak ada tuh MU kalah berapa kali, sering kalah, menangnya cuma sebulan sekali, ya yang diposting cuma yang menang sebulan sekali, yang 3 kali sisanya itu nggak pernah diposting sama MU. Madrid kemarin kalah lawan Barca nggak diposting. Jadi itu adalah sebuah desakan-desakan yang memang sudah tidak rasional, yang memang sengaja masih di-create. Mungkin ya mereka masih terikat kontrak untuk tetap menggaungkan STY, kan bisa jadi seperti itu. Mas Budi, tapi kalau tadi kan Mas Budi juga menyinggung PSSI kalau bisa segera mitigasi lah pergerakan di sosial media ini untuk menyetop. Se-urgent itukah, atau kalau memang nggak dimitigasi ini akan terus bergulung terus, dalam artian terus diganggu lah STY terus menempel timnas Indonesia itu gitu. Ya, kalau kita tadi ngelihat tren yang dijelaskan oleh salah satu narasumber ya, bahwa tahun 2014 itu trennya hoax, 2017 hoax, sekarang 2024 trennya itu adalah doxing. Setelah doxing ini kan berarti kan kalau kita ngelihat trennya dosisnya tuh terus naik. Kalau ini nggak segera dimitigasi secara serius oleh PSSI dan juga oleh negara melalui Komdigi, ini kita khawatir nanti akan ada kriminalisasi bagi orang-orang yang mengkritik idola yang saat ini lagi diidolakan. Bukan kita hanya bicara tentang Sintayong, bisa jadi kita nanti bicara tentang Erick Thohir. Jangan-jangan kalau nanti kita kritik Erick Thohir, ada juga orang yang ngedoxing kita juga. Ini kan kita jangan terlepas ngelihat person-personnya, tapi kita melihat ini ada sebuah fenomena sosial yang udah nggak sehat, dan ini harus segera diantisipasi. Bagaimana cara PSSI mengantisipasi ini? Ya harus melibatkan unit-unit negara, instrumen negara. Karena serem juga ancamannya ya, karena artian kritik dikit doxing. Dan ancamannya udah ancaman pembunuhan, ancamannya udah ancaman pengrusakan, kalau ketemu di jalan gue pukulin. Memang ancaman-ancaman itu masih sifatnya verbal, tapi bukan menjadi tidak tertutup kemungkinan bahwa ketika ada 1-2 orang tiba-tiba mengeroyok orang di tengah jalan, oh si itu ya udah silakan aja yuk kita ikutan. Ini kan sama kayak kita nemu maling di tengah jalan.